Halo, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bagaimana kabarnya? Sangat senang Bapak Ibu dalam sukacita saat ini. Kembali menyapa dalam Sapaan Gembala GKI Delima bersama saya Pendeta Ima Frontantina Simamora. Mari siapkan hati kita. Pembacaan Alkitab terambil dari Matius 19 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Suatu hari, ada seorang anak yang sangat ingin datang ke sebuah gereja. Dia ingin beribadah di sana. Namun, ketika anak ini sampai ke pintu gerbangnya, ia dihadang oleh penjaga gereja tersebut. Karena penampilan anak ini sangat sederhana, serta sedikit berbau, sehingga anak ini tidak dapat masuk ke dalam gereja dan ikut beribadah. Kira-kira apa yang akan dilakukan anak itu? Dengan sedih, anak itu pergi. Tapi pengalaman itu berbekas dalam hati anak itu dan pikirannya. Lalu ia berinisiatif untuk menabung hasil sebagai buruh harian atau pekerja kasar pada masa itu. Sedikit demi sedikit. Sampai suatu hari, ketika anak ini sudah sakit parah, dia menitipkan sekantung kain yang kecil untuk diberikan kepada pengurus gereja tersebut. Ketika dibuka, tertulis, "Uang ini aku persembahkan agar tidak ada satu orang pun anak kecil yang tidak dapat masuk dalam gereja." Jumlah uang itu adalah 57 sen. Pesan moral apa yang bisa kita dapati? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari kisah 57 sen ini kita bisa belajar bahwa setiap orang punya hak untuk datang, masuk, dan menikmati, merasa berjumpaan dalam kasih Yesus Kristus dalam kehidupan gerejawi. Tidak ada satu orang pun yang tidak dapat layak untuk datang kepada Tuhan. Siapapun bisa datang kepada Tuhan karena hatinya, panggilannya. Yang kedua, saudara, tiap orang punya andil yang sama. Kita bisa belajar dari anak itu. Ia menemukan masalah yang besar. Ia merasa tertolak, tapi ia tidak berhenti sampai di sana. Dengan 57 sen yang dia tabung sedikit demi sedikit setiap hari, hasil kerja kerasnya, dia persembahkan untuk apa? Untuk memberi ruang, memberi pelajaran, agar gereja boleh menjadi rumah cinta Tuhan yang mempertemukan kasih Tuhan Yesus Kristus bagi setiap orang. Saudara, dari kisah ini, konon kabarnya kisah nyata, dan setelah uang 57 sen dari anak itu diterima, menggugah dan menggerakkan banyak orang di gereja itu. Dan mereka membangun, bahkan mendirikan bangunan yang khusus untuk anak-anak. Bagaimana dengan kita?
Kita bisa saja seringkali tidak puas dengan pelayanan, fasilitas, bahkan kita juga bisa seperti anak kecil tadi. Tapi apakah kita berhenti menyerah, mengeluh, mengkritik, bahkan menuduh? Tapi mari kita mengimani agar setiap orang bisa merasakan berjumpa dengan Yesus Kristus. Dan gereja kita ke depannya bukan hanya fasilitasnya saja yang berkembang, tetapi betul-betul menjadi gereja hingga setiap orang merasa nyaman. Gereja jadi keluarga, gereja yang bernuansa kekeluargaan, yang sangat harmoni, sangat ramah, sangat merangkul setiap orang. Bukankah nuansa seperti itu yang Yesus lakukan kepada setiap orang? Mari kita bersama-sama membangun gereja ini menjadi rumah cinta Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus, kiranya tangan kasih Tuhan membarui kami untuk menyertai kehidupan anak-anak kami. Pakailah setiap orang dewasa, orang tua untuk boleh menjadi teladan yang memperjumpakan setiap anak-anak dengan kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang sangat baik, kiranya tangan kasih Tuhan juga melingkupi dan menolong anak-anak kami dari segala keterlukaan, penolakan, diskriminasi. Tuhan, barulah kami untuk boleh membalut luka mereka dan menekap mereka lebih erat lagi dalam kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Barulah setiap orang tua boleh menjadi orang tua yang menjadi teladan dan jadi sahabat bagi anak-anak mereka. Tuhan Yesus yang baik, Engkau juga sertai gerejamu untuk menjadi rumah cinta Tuhan bagi setiap anak-anak. Engkau sertai juga Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan menghadirkan kasih sejahtera Tuhan dan kedamaian. Juga keselamatan bagi kehidupan. Engkau yang memberkati dan menyertai. Tuhan Yesus yang baik, Kau berkati juga kehadiran kami tengah-tengah masyarakat dengan hikmat kasih Tuhan. Boleh terus menyertai kami dengan kekuatan, iman, dan juga sukacita menghadirkan damai sejahtera dimanapun kami berada. Kami mengingat mereka yang sedang sakit. Ibu Sylvia Intan, Bapak Untung Raharjo, Ibu Sumihar, Bapak Willy, Bapak Sutanto Harto, Bapak Mahargono, Ibu Nani Mahargono. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Titi Niati, Ibu Livensian, Bapak Andi Rahmat, Bapak Willy. Kiranya tangan kasih Tuhan menyertai dengan penyertaan dan hikmat dari Tuhan. Juga mereka yang sedang berulang tahun. Tuhan Yesus yang sangat baik, inilah doa kami dalam Yesus kami berdoa. Amin.